Ini ada pertanyaan ya teman-teman. Teman-teman mendapatkan bonus 50 juta dari perusahaan, apa yang harus dilakukan teman-teman untuk bisa mengoptimalkan posisi keuangan teman-teman? Yang pertama, berinvestasi saham di reksadana dengan potensi keuntungan yang besar. Yang kedua, menggunakan seluruhnya untuk kebutuhan yang konsumtif, lalu menyimpannya di tabungan tanpa rencana, membayar utang atau cicilan yang ada terlebih dahulu. Jadi, ini kita bicaranya optimalkan keuangan. Optimal itu artinya sebagus-bagusnya ya keuangannya. Jadi teman-teman nggak bisa bilang, "Menurut saya yang bagus itu nabung." Itu kan menurut teman-teman, karena secara textbook, secara teori, secara praktisi keuangan pun juga melihat bahwa tabungan itu bukan suatu hal yang menguntungkan, tapi bahkan merugikan kalau cuma ditabung aja. Lalu utang dan cicilan terlebih dahulu mungkin pertimbangan pajak atau mungkin pertimbangan rohani gitu bisa aja, cuman itu sebenarnya secara rasional keuangan enggak. Lalu menggunakan seluruhnya untuk kebutuhan konsumtif, ini mungkin agak kurang bijak ya. Siapapun yang punya rasio atau rasionalitas keuangan itu nggak akan melakukan ini. Sehingga jawabannya adalah A, berinvestasi di saham atau reksadana dengan potensi keuntungan yang tinggi. Karena potensi keuntungannya pasti jauh di atas deposito gitu. Sehingga ini adalah pertimbangan-pertimbangan secara keuangan yang dalam skala yang paling minimal atau paling kecil, yaitu keuangan personal. Nah, teman-teman ketika nanti mengelola keuangan dalam artian perusahaan, sebenarnya mirip-mirip aja dengan ini, cuman skalanya itu sudah dalam organisasi yang besar. Jadi kita kembali ke konsep manajemen keuangan atau corporate finance. Ini adalah quotes ya. Keuangan korporasi memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan potensi maksimal, atau gimana caranya kita mengelola uang kita dikeluarkan itu kita tahu kemana dan harapannya ke depannya seperti apa. Jadi ini adalah contoh simpel ya, kenapa teman-teman harus belajar keuangan gitu. Nah, contohnya nih, karyawan punya uang sekian atau mungkin punya uang di masa depan atau ke depannya naruh uang di mana, itu kan contoh yang tadi pertanyaan itu kan cukup relevan untuk karyawan. Teman-teman yang ngerti keuangan, ya pasti akan bertindak secara rasional gitu ya, secara keuangan mana yang lebih optimal. Lalu pengusaha juga, pengusaha pendanaan, memaksimalkan nilai saham, mencari keuntungan. Dan kalau teman-teman yang dari bidang keuangan sendiri juga analisis keuangan itu penting gitu, karena bahkan teman-teman yang ada di bidang keuangan akuntansi sendiri nggak mengerti sampai lengkap gitu ya end to end bisnis tentang keuangan seperti yang disampaikan di modul ini. Kalau teman-teman yang di marketing itu harus ngerti dampak strategi harga, dampak promosi, payment schedule, itu harus ngerti teman-teman kalau sudah di bidang keuangan, biarpun teman-teman dari marketing gitu ya. Lalu teman-teman yang ada di real estate itu ngerti valuasi properti, nanti kalau ngerti time value of money atau DCF ya, investment visibility. Lalu untuk pendidikan pakai time value of money itu bisa ngerti juga kira-kira butuh berapa sih kalau anak saya nanti mau mau sekolah mahal gitu ya. Jadi ngerti dari sekarang mau investasi di mana, itu bentuk-bentuk seperti itu. Lalu rumah tangga itu optimalisasi portofolio keuangan, misalnya diversifikasi aset, penganggaran, dan juga mengelola resiko, misalnya membuat ekses atau perhitungan kontingensi itu ya, apalagi kondisi keuangan sedang kurang kondisi ekonomi sedang kurang baik.